pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Makanya salah satu kegiatan patroli ini kan untuk menekan supaya kegiatan pengepungan ikan bisa ditekan dan karena peran yang strategi tersebut, maka peningkatan kapasitas angkutan lintas perlu dilaksanakan. Selamat pagi dari kawasan Puncak Pala 3, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegah maraknya pengeboman ikan, Pos Angkatan Laut Kota Bau-Bau tingkatkan patroli dan sosialisasi. Satpol PP Kota Bau-Bau memberikan bimbingan teknis kepada 1.000 anggota Linmas yang akan bertugas sebagai pengamanan di tempat pemungutan suara. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 13 September 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Cegah maraknya pengeboman ikan, Pos Angkatan Laut Kota Bau-Bau tingkatkan patroli dan sosialisasi. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Geliat aktivitas pengeboman ikan di wilayah teritorial Pos Angkatan Laut Posal Bau-Bau begitu marak. Hal itu diungkapkan Komandan Posal dan Posal Kota Bau-Bau Lettu Marinir Catur Suryo M kepada awak media usai menggelar konferensi pemusnahan barang bukti bahan peledak atau bom ikan di rumah jabatannya. Lettu Marinir Catur mengungkapkan langkah strategis untuk mencegah dan meminimalisir semakin bertambahnya kasus illegal fishing. Pihak Pos AL berkoordinasi stakeholder terkait lainnya agar bersama-sama menghapus cara mencari ikan dengan teknik yang ilegal. Kegiatan konkret lainnya yakni pihaknya rutin memasifkan patroli laut dan menyasar para nelayan dengan sosialisasi agar melakukan penangkapan ikan dengan cara yang benar dan tidak melanggar undang-undang. Di tingkat wilayah daratan, Posal Bau-Bau menugaskan Bintara Pembina Potensi Maritim atau Babin Potmar untuk mensosialisasikan bahaya penggunaan bom ikan demi kelangsungan terumbu karang dan biota laut lainnya. ya kalau kami lihat di wilayah perairan terutama wilayah kerja di Posal Bau-Bau itu memang sudah menjadi marak, sudah jadi ini toh. Makanya salah satu kegiatan patroli ini kan untuk menekan supaya kegiatan pengepungan ikan bisa ditekan dan diminimalisir supaya ada efek jerah juga. Mungkin ya dimohon mungkin dari satuan-satuan samping ikut berpartisipasi. Jadi bukan domain cuma di Pos Angkatan Laut, tapi instansi yang terkait mungkin bisa saling bekerja sama supaya bisa terjadi untuk penanganan supaya tidak terjadi pengepungan ikan lebih lanjut. Lettu Marinir Catur Surya menegaskan ancaman pidana bagi pengguna bahan peledak dalam menangkap ikan maksimal 10 tahun kurungan penjara dan denda miliaran rupiah. Pos TNI Angkatan Laut selama periode 2017 hingga 2019 sudah lebih dari 5 kasus penangkapan ikan menggunakan bom yang berhasil ditangani dengan jumlah pelaku sebanyak 7 orang tersangka yang diproses hingga putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Saat ini beberapa lokasi wilayah kerja Posal Bau-Bau masih dilakukan pemantauan karena berdasarkan informasi dan aduan masyarakat masih ada nelayan nakal yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse melaunching kampung keluarga berkualitas di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari kemarin sebagai salah satu upaya menurunkan angka stunting atau kasus gagal tumbuh kembang fisik pada anak. Laode Ahmad Monianse dalam sambutannya mengatakan, kampung keluarga berkualitas merupakan suatu inisiatif pendekatan pembangunan yang bersifat universal dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga pada level desa atau kelurahan. Wali Kota mengatakan kampung keluarga berkualitas di Kota Bau-Bau pertama kali dilaunching pada 3 Maret 2016 lalu di Kelurahan Palabusa dan selanjutnya Kota Bau-Bau kini telah memiliki 10 kampung keluarga berkualitas. Ahmad Monianse mengharapkan melalui kampung keluarga berkualitas dapat menuntaskan banyak hal yang telah menjadi target nasional
yang dibebankan untuk daerah, terutama stunting dan kemiskinan ekstrim. Apalagi kata Wali Kota Bau-Bau, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menyampaikan kepada seluruh kepala daerah agar tahun 2024 kemiskinan ekstrim berada di 0%. Saat ini, kata Munianse, Kota Bau-Bau dengan jumlah terdampak kemiskinan ekstrim kurang lebih 1.600-an penduduk, yang artinya jika dibandingkan dengan total penduduk sekitar 160.000, itu artinya Bau-Bau masih berada di angka 0,01%, sehingga masih perlu upaya menolakan dengan pendekatan yang terstruktur dan masif. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Satpol PP Kota Bau-Bau memberikan bimbingan teknis kepada 1.000 anggota Linmas yang akan bertugas sebagai pengamanan di tempat pemungutan suara pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Karena peran yang strategis tersebut, maka peningkatan kapasitas anggota Linmas perlu dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau memberikan bimbingan teknis kepada 1.000 orang anggota perlindungan masyarakat Linmas Kecamatan dan Kelurahan yang akan bertugas sebagai pengamanan di tempat pemungutan suara TPS pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 bertempat di Aula Maidani. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, BIMTEK ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas anggota Linmas di wilayah Bau-Bau dalam rangka kesiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Karena dikatakan Wali Kota, salah satu peran penting anggota Linmas pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 adalah membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di TPS. Selain itu, pendistribusian logistik pemilu dan pilkada juga merupakan bagian tak terpisahkan dari peran anggota Linmas. Karena peran yang strategis tersebut, maka peningkatan kapasitas anggota Linmas perlu dilaksanakan, sehingga setiap anggota Linmas dapat menjalankan perannya dengan baik dan sepenuh hati. Menurut Wali Kota, tanpa adanya jaminan rasa aman dan tentram di TPS, tentu saja akan mempengaruhi keinginan masyarakat menggunakan hak pilihnya yang mana akan sangat merugikan bagi kita semua. Di samping itu, kata Munianse, proses pemilu dan pilkada serentak yang berlangsung lama terkadang menimbulkan kondisi-kondisi tertentu di lingkungan dan bahkan berdampak pada terjadinya konflik. Disinilah anggota Linmas memainkan perannya dalam menjaga lingkungannya agar selalu dalam keadaan kondusif dan jauh dari konflik selama pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak. Sehingga kata Wali Kota, untuk menghadapi pesta demokrasi tersebut, setiap anggota Linmas perlu mengupgrade dan merefresh kembali pengetahuannya tentang pemilu agar dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik dan posisinya saat pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak, mulai dari kampanye, pencoblosan, hingga perhitungan suara. Di tempat yang sama, Kasat Pol PP Bau-Bau LM Takdir mengatakan BIMTEK tersebut menghadirkan narasumber dari KPU, Bawaslu, Polres Bau-Bau, Kodim 1413 Buton, serta Satpol PP sendiri. Nantinya kata Takdir, tiap TPS akan disiagakan 2 anggota Linmas dengan jumlah keseluruhan TPS di Bau-Bau sebanyak 449 titik. Dengan demikian, total anggota Linmas berjaga di TPS sebanyak 898 orang, serta ditambah anggota Linmas Kecamatan, sehingga total keseluruhan kurang lebih 1.000 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. PJ Bupati Bombana Burhanuddin melaunching pelabelan Rumah Penerima Bantuan Sosial atau Bansos, Program Keluarga Harapan PKH, dan juga Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. PJ Bupati Burhanuddin mengatakan kegiatan tersebut bertujuan sebagai bentuk transparansi program penerima PKH dan BPNT sekaligus mencegah tumpang tindih program dengan kementerian atau lembaga lainnya. Burhanuddin berharap dengan adanya kegiatan labelisasi ini,
Penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat di Bombana. Ia juga mengungkapkan pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrim sampai 0% tahun 2024 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya mengatasi kemiskinan di Bombana, kata Burhanuddin, pihaknya telah menerbitkan surat edaran Bupati Bombana nomor 465 garing 1391 garing 2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang pemasangan daftar nama keluarga penerima manfaat di tempat umum dan labelisasi rumah keluarga penerima manfaat, program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bombana. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jika maraknya pengeboman ikan, Pos Angkatan Laut Kota Bau-Bau tingkatkan patroli dan sosialisasi. Satpol PP Kota Bau-Bau memberikan bimbingan teknis kepada 1.000 anggota Linmas yang akan bertugas sebagai pengamanan di tempat pemungutan suara. Kami harap Anda tetap bersama kami, RRI Bau-Bau, untuk mengikuti program selanjutnya. Saya Laudia Muhammad Syaribul, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.